Kula nuwun Jogja, monggo Pinara pinara wonten wonten mriki. mriki. Yang sudah pinara bersama Olan dan Yosi, sekarang ada Mbak Retno. Retno. Sugeng Enjang. Mbak Retno yang hari ini tampilnya, desain outfit of the day-nya Yos. Hah? Bagus loh ini. Salah loh, harusnya aku pakai pink tadi ya Oh Mbak ya, iya, biar matching. matching. Berarti besok kapan-kapan diundang lagi biar pakai pink. Pas ya. Yo, Siap. iya. Atau pakai biru, nanti saya bawakan. Boleh. Astaga. Kita pakai produk beliau. Mm-mm. Berarti di sisi tadi beberapa di regional, as a position general manager untuk usaha beverage. Masih Retno? disibukkan dengan bisnisnya. Iya. Wow, itu. Bisnis mikro. Oh. Sekarang semua bilang mikro ya kan. Berarti kalau beliau bisa sebutan microwave, istri yang kecil. Microwave, oh, betul. Iya, kan Mbak Retno kecil. Jadi Berarti dia micro- memanaskan, menghangatkan. Dan bisa dibilang, Mbak ini usahanya nyuwun ngapunten. Iya. Udah lama juga gak punya berkecimpung di balik dunia kreasi seperti ini? Belum. Jadi ceritanya ini berawal dari pandemi. Jadi kalau tadi banyak bisnis yang rontok karena pandemi, Yes, saya yes. memulai bisnis sampingan di pandemi. Ceritanya panjang. Ibu saya, ceritanya berawal dari ibu-ibu. Ini kan kita lagi ngomongin keluarga ya. Kita pada saat pandemi ini sadar bahwa kita harus menjaga orang-orang di sekitar kita, baik yang memiliki komorbid maupun yang memiliki usia dengan resiko tinggi. Dalam hal Iya. ini kalau di saya, ibu saya. Bapak saya sudah meninggal, mertua saya dua-duanya sudah nggak ada, jadi yang harus saya jaga tinggal satu-satunya ibu saya. Ibu saya sudah berusia yang dalam resiko. Tapi ibu saya itu orang yang mungkin sama-sama tahu ya, masih seneng ketemu sana, ketemu sini. Iya. Nilai saya yang di Jogja, balik lagi ke Gunung Kidul, terus balik-balik itu dulu masih naik bis umum malah kadang. Nah, agar ibu saya tuh mau sekedar diam cukup lama, saya kasih pekerjaan buat saya sendiri sebenarnya. Saya minta beliau menjahitkan saya baju waktu itu yang sesuai dengan masker. Waktu itu kan lagi pandemi ya. Jadi saya bikin baju, kain, celana, sama maskernya gitu. Dan kebetulan waktu saya foto-foto di Instagram, banyak teman yang bertanya. Lalu kemudian mereka mulai memesan dan ternyata orderannya cukup banyak. Dan membuat ibu Berkah. saya bisa berkah gitu. Jadi tidak sekedar menjahitkan buat saya tapi juga buat teman-teman saya. Jadi ibu saya membuat kain lilit ini. Iya benar, Dari ini yang lurik. jadi lilit beneran Je? Iya. Oke. Ya jangan dibuka loh Mas, tapi Lah Mas. itu yang satu tadi agak kurang percaya mau tak buka sendiri. Jangan dibuka loh Mas ini Mas. Oh. Jadi ibu saya membuat ini kain lilit gitu untuk mengisi kesibukan beliau dan membuat beliau lebih lama di rumah. Dan ternyata kalau di pandemi itu ada banyak orang yang tidak bisa bergerak tapi banyak bisnis yang dibukakan gitu ya oleh Tuhan ya. Yang penting itu barang kita nampak. Ini kayaknya juga tips buat teman-teman yang bisnisnya nih. mulai tidak dikunjungi. Jadi kalau tadi saya sempat sebut di 4 mega shift itu adalah hilangnya kegiatan secara fisik, Ya. semua bergerak ke virtual. Bukan berarti kita terus semuanya hilang bisnisnya. Yang paling utama pada saat kita berjualan itu adalah membuat produk kita nampak, visible. Jadi visible-nya dari mana? Misalnya kalau kita tahu kalau fashion ya ibu-ibu itu jam-jam paling sibuk belanja jam berapa online, jam 10 malam ya biasanya ya. Setelah selesai setrika, setelah selesai menidurkan anak dan suami, Iya, waduh, langsung pada buka online. Instagram. Nah itu, Iya ya. bagaimana membuat ibu-ibu itu produk kita nampak di mereka ya kita masuk ke channel yang mereka biasanya gunakan. Kalau di usia saya, ibu-ibu di usia saya biasanya mainnya Facebook ya. Facebook atau Instagram kalau yang agak lebih muda di usia 30-an kayak Mbak Yosi ini 30 atau 20? Saya 17 tahun. Nah itu Mbak kalau Yos itu lebih ke 20 kelihatan 50. kalau mau menyasar ke Jangan 17 keluarkan quotes ya. Tapi juga luar biasanya, nanti kita akan bersama dari berbagai rangkaian cerita. Inilah enaknya kalau nonton Sangaji TV untuk Ya. positive vibes pagi-pagi. Kita dapat banyak quotes dari Iya, Mbak Retno, benar. banyak dapat beberapa tips and trick dari Mbak Retno. Tolong produk kita ditampakkan, Iya. dilihatkan kan itu orang mau nggak mau memang Iya.
banyak waktu buat untuk memahami sebuah produk sekarang ini soalnya mumpung masa pandemi Mbak ya. Iya, waktu belajar lebih lama buat ibu-ibu ya. Kita punya foto-foto Mbak Retno juga loh. Dan coba bicarakan tadi Ini fotonya ditampakkan. Iya, Itu kata kuncinya ditampakkan. soalnya. Visible. Kita sekarang akan menampakkan visible ya. Jadi visible-nya seorang Mbak Retno yang kita sekarang sudah kita compile, kita buka satu persatu yuk. Yuk. Ini coba. Ceruing, gambar berbicara. Waduh, itu bagus produknya. Aduh, Ampun. Mbak, itu Fashionable lah ya. hanya berfoto di los, di pasar, di warung aja. Ih, dan eye catching. Mm-mm. Dan Eye itu catching. produk-produknya ada brandnya nggak sih Mbak? Kebetulan itu semua produk kompetitor ya. Sebentar. Judulnya saya mengangkangi kompetitor. Ini bagus. Beliaunya Iya. sangat-sangat. Sebenarnya itu ceritanya ada tuh, di mana saya sangat desperate. Itu sebenarnya di awal pandemi itu tahun lalu di bulan-bulan begini belum masanya pakai masker itu. Iya. Itu ceritanya saya visit ke daerah Madiun kalau saya nggak salah. Di situ Oke. saya memahami bahwa tidak semua outlet produk saya visible. Jadi di situ saya melihat ini yang harus saya lakukan dan kemudian membuat plan di setiap outlet. Saya harus ngapain agar produk saya nampak. Karena kalau nggak nampak kan nggak diambil orang ya Mas. Ya? Betul. Nje. Apalagi kalau produknya tidak ada dalam daftar belanjaan pelanggan. Ih, bagus Pokoknya ya. produknya harus beda. Dan keren ya. Mm-mm. Eye catchingnya tuh banget tuh. Motif-motifnya, warna-warnanya. Dan jenisnya kayak semacam kayak kebaya, kutu Kebaya, baru. kutu baru. Yang orang sekarang lagi banyak happening buat kesana. Modifikasi ya kan. Nice, nice. Mhm. Coba kita lihat. Kita untuk gambar berbicara seorang Mbak Retno yang kedua. Ceruing. Waduh. Itu dia. Activity seorang Mbak Retno yang sudah pinarak wonten mriki di edisi pagi hari ini. Tuh, Keren. lihat. Beberapa yang penampil atau sudah tertampak visible aja. Lebih dari satu orang udah langsung kelihatan mewah. Langsung mewah. Itu Iya. dalam event apa Mbak? Tahun 2020 ya Mbak ya? Tahun 2020. Jadi mohon maaf ini nggak pakai masker karena saat itu kayaknya belum cukup banyak kejadian di Indonesia. Kayaknya Ya. waktu itu pandemi belum sudah ada ya di Cina, tapi Ya. Oh ya benar belum Januari ya. nyampe, Ya. belum cukup gemanya belum cukup nyampe. Jadi waktu itu mohon maaf kita belum mengenakan masker, mohon maaf. Ini acara kantor waktu itu ceritanya. Jadi kalau di kantor saya punya kesibukan tambahan di mana saya menjadi coach untuk female. Jadi saya memang diminta untuk menjadi Kayak motivator leader gitu kan. motivator Aduh. yang memberikan, misalnya kalau ada female di tim kami yang kalau female itu kan gini ya, kalau ada opportunity pada umumnya perempuan itu tidak datang terus saya ya gitu. Ya, Kalau biasanya ada adalah karir kesekian dulu ya. Kalau ada karir lowongan gitu perempuan biasanya enggak, saya bisa gitu itu jarang banget. Kalau laki-laki enggak, kalau kayak Mas Lani biasanya Yes. lo ada lowongan ya, gue mau dong, gue bisa gitu, itu laki-laki. Yes. Nah perempuan itu nggak cukup, mungkin karena culture, mungkin karena pendidikan atau gayanya dia yang introvert, dia menjadi menunggu untuk kamu mau nggak mengisi posisi itu. Nah itu dalam beberapa hal membuat perempuan itu kayak tersisih, ditinggalkan, bukan karena mereka nggak bisa, Yes. tapi karena cara dia menjual dirinya itu harus digosok lagi. Nah saya berada pada posisi untuk yuk. Oh, Bisa ada yuk. knowledge ke sana juga ya, Yos? Betul. Biar orang punya skill, setelah dapat knowledge, biar attitude-nya pun dapat gosokan Iya. dari Mbak. Ih, Luar biasa. respect. Oke. Untuk yang berikutnya kita akan buka gambar berbicara Mbak Retno. Ceruing. Wah, apa nih? Bajunya sama. Aduh, aku harusnya ganti baju. Aduh, ini Mbak Cuman Retno punya bawaannya aja yang banyak. beda ya. Iya. Mbak Retno punya banyak, tapi keren. Iya, dari jauh aja langsung kelihatan colornya sangat-sangat eye catching. Ini pas acara apa Mbak? Nah itu yang pakai baju merah tuh mungkin sudah banyak yang kenal. Namanya Mbak Lucy Laksita. Oh iya, tetangga kita. iya. Yes. Yang Yes. sebelah kiri saya namanya Mbak Ebet, ini perempuan berkebaya, mungkin pernah dengar ya. Iya. Iya. Kami bertiga itu lulusan dari SMA Stella Duce. Selamat pagi teman-teman SMA Stella Duce. Stece. Kamu juga lulusan Stece.
Pokoknya semua, Dan lulusan STC. sebentar, Luar kenapa Anda biasa. tidak STC di Magelang ada nggak sih Mbak? STC, enggak saya Oh, Jogja. enggak ya. Jogja. STC, itu STC. STC neng Magelang. Oh, luar Tambah, biasa. ya. Just tenan, Kalau luar cewek kan biasa. kemarin bintang tamunya cewek STC, Ya. cowok De Brito. Iya. Tapi saya cowok Cocok. tapi STC. Iya, luar biasa. Mbak Yosi itu belakangnya STC, rumah kentang. Dia, Kok tahu rumah kentang? iya itu Ngarepan oma itu, ngarepan iya. STC. Iya. Makanya semakin terbukti. Iya. Iya bener. Benar. Makanya saya sempat lihat kemarin beberapa announcement di product knowledge-nya Mbak Lucy itu ada, Mbak Retno. Iya benar Ada banget. Iya, ada ya? Iya, Oh, J, iya. J. Benar. Oke, kita buka lagi gambar berbicara dari Mbak Retno. Selanjutnya, ceruing. Ini dia. Aduh, family time. Happy Iya, family. Happy family. Ini Mbak- suami saya dan Nje, asmanipun? anak saya. Sami Aji. Mas Sami Sarosa. Aji, Enje, Sugeng Enjang Mas Sami Sami Aji. Aji Rusmianto. Itu saya, Oh, bukan. itu saya, Oh, Olan iya, Dayan iya. Rusmianto. Tadi sekolah Nanti jadinya di Retno situ. Rusmianto. Nah, Iya saya kan harap- kuliah di situ. Iya. Satu Siapa harapnya di- tahu pas. Harapnya Iya. di buku nikah tuh Retno Rusmianto. Iya, lali Ini kok masa setiap bintang tamu mesti gitu ya saya ya. Kesannya kan banget. Mbak, si kecil siapa namanya kah? namanya Sasmita. Sing wong Jawa mesti perso iki ya. Nje? Sasmita Larasati namanya. Di masa pandemi selalu banyak sekali yang tertantang, menantang, dan tantangan-tantangan yang selalu ada di depan mata. Nah, dari Mbak Retno sendiri Mbak, dari bisnis retail yang Mbak Retno ini ya, geluti selama ini. Tantangan apa Mbak? Tantangan yang paling gede bagi banyak perusahaan adalah berkurangnya pergerakan secara fisik pasti Iya. itu. Dengan banyaknya pergerakan yang berkurang secara fisik, sekolah tutup, restoran di jam bukanya juga dikurangin gitu ya. Lalu tourism sekarang juga banyak ditutup ya. Kalau Iya. kita ke Gunung Kidul gitu, pantai selatan banyak yang buka tutup. Yes. Area pinus juga banyak dibuka tutup. Maka banyak bisnis yang juga terimbas dengan itu. Tapi ada banyak kok kesempatan yang masih terbuka sekarang. Yang baru, yang kalau kita lihat, bisnis baru yang terbuka itu adalah bisnis yang berhubungan dengan kiriman barang. Ekspedisi. Ekspedisi itu kiriman, itu yang sekarang bisnis yang sedang berkembang pesat. Jadi ada Wah, lingkaran iya ya. gitu ya, bisnis apa yang terimbas itu, Yes. hotel, resto, cafe itu yang paling Betul, terimbas ya. itu yang paling sangat-sangat drop. Iya. Sementara kalau kita lihat yang meningkat itu Iya. mulai dari alat-alat kesehatan, Iya. alat-alat yang untuk dilakukan di rumah tangga, Yes. Iya. lalu kemudian juga semua yang berhubungan dengan ekspedisi. Kalau teman-teman bisnisnya sekarang sedang terimbas, kita lakukan pivoting, Ih. bergerak ke bisnis yang baru yang sekarang memang sedang lagi leaping naik ke atas gitu sih. Tuh kan? Oke. Ternyata obrolan kita pagi hari ini bersama Mbak Retno, inspiringnya tuh benar-benar kayak tadi. Benar. Coach juga iya, benar. inspiration buat kita juga iya. Quotes-nya juga pas. Boleh Tentang saya nyanyi buat Mbak achievement. Retno? Ayo. Ayo. You're the meaning in my life, you're my inspiration. iya, You're the Ini sing lagi dah, meaning Mbak. in my life. Iki lagune bener bisa. Benar. Oh iya. bener tahu ya, Benar, balen Mas. benar. Larasati, ya malam balik itu lagi. Nanti kita akan kembali untuk Klonuwun Jogja. Monggo, Pinara Wonten Mriki.